Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus. Kembali kita berjumpa di Persekutuan Doa Catholic Family Ministry Keuskupan Surabaya. Kita bersyukur hari ini kita boleh berjumpa, walaupun kita terpisah oleh jarak, tapi di dalam Tuhan tidak ada jarak yang memisahkan kita. Tidak ada waktu yang memisahkan kita, karena kita satu bersaudara di dalam Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji dan syukur, hormat serta kemuliaan semua hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu, atas segala cinta-Mu yang sudah Kau bagikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, jika sampai detik ini kami boleh hidup menikmati kasih-Mu yang tiada berkesudahan di dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menghadap kepada-Mu, merasakan kasih-Mu yang begitu mendamaikan kami. Mampukan kami ya Tuhan, untuk selalu mampu berkata bahwa Engkau sungguh baik, bahwa Engkau Tuhan kami yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan kami. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu.
yang ku punya dalam hidupku, semua darimu, semua milikmu Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih, Engkau baik, teramat baik Tuhan. Terima kasih, oh, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah,
Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak
kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bagiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Shalom saudaraku terkasih, selamat berjumpa lagi. Saya Romo Ari Wijaya dari Keuskupan Atambua. Bersukacita pada hari ini bisa berkumpul, berjumpa dengan Anda semua, saudaraku terkasih. Beberapa waktu lalu, Bro Erwin menghubungi saya untuk menyampaikan beberapa refleksi dan meneruskan apa yang sudah dibagikan oleh saudara kita Romo Adrian OP. Beliau menguraikan tema The Bread of Life, roti hidup, dengan tema Quo Vadis. Titik penekanan Romo Adrian pada waktu itu adalah fokus pada sumber hidup. Caranya bagaimana? Bersatu dalam Ekaristi Kudus. Dalam Ekaristi Kudus itu, sumber dan puncak kehidupan kita ada di dalamnya. Dan di sanalah kita mendapatkan roti hidup yang sejati. Hari ini saya meneruskan tema The Bread of Life, roti hidup itu, dengan istilah yang saat ini mungkin sangat populer, PSBB, persaudaraan sambil berbuat baik. Persaudaraan sambil berbuat baik.
Mungkin kita pernah mendengar istilah ini, lelah dan capek. Lelah atau letih dan capek. Apa itu perbedaannya? Silakan kita berpikir sejenak. Apa itu lelah? Apa itu letih atau apa itu capek? Dan apa itu lelah, letih? Seringkali konteks kata capek, ternyata banyak kali konteks kata capek itu lebih kepada fisik. Saya capek bekerja, saya capek berlari, saya capek berolahraga, dan sebagainya. Ternyata berbeda dengan konteks kata lelah atau letih. Lelah atau letih ternyata bisa berarti capek fisik, tapi juga bisa berarti keseluruhan kebertubuhan ini, bahkan psikis, spirit. Ketika orang mengatakan, Romo, saya lelah dengan semua ini menunjukkan bahwa orang itu sungguh-sungguh mengalami kelelahan yang amat sangat, baik fisik, psikis, maupun rohani. Mari kita baca Injil pada hari ini, tanggal 16 Juli, hari Kamis. Kita ambil Injil dari Matius 11 ayat 28 hingga 30. Matius 11, 28, 30. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, datanglah kepadaku kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku yang terkasih, inilah situasi dunia pada umumnya pada saat ini, juga situasi Indonesia pada saat ini. Termasuk saya juga semakin sedih ya. Surabaya, kota kita, sekarang menjadi ranking 1 dalam soal COVID Corona ini. Banyak orang letih, banyak orang lelah, takut, cemas. Saya membayangkan seperti pada masa Perjanjian Lama di kitab Keluaran, Musa membawa 2,5 juta lebih bangsa Israel keluar dari Mesir. Perjalanan 40 tahun. Perhatikan, pada suatu saat ketika mereka berjumpa dengan Laut Merah, pandangan ke depan laut luas, tidak jelas, tidak ada jalan di situ. Melihat ke kiri, padang gurun kosong. Melihat ke kanan, gurun kosong. Melihat ke belakang, tentara Firaun mengejar. Bukankah itu situasi manusia saat ini? Melihat masa depan tidak jelas. Melihat ke sekitaran, kiri, kanan, tidak jelas. Melihat ke belakang,
musuh mengejar, masalah mengejar, PHK karena COVID Corona yang tidak berhenti-berhenti, situasi krisis bangsa ini, masalah di belakang mengejar cukup banyak. Persediaan makanan mulai berkurang, banyak orang mulai sakit. Pendek kata, masalah bertubi-tubi menyerang dari belakang. Musa menyerahkan semuanya pada Tuhan, dan sungguh luar biasa, Tuhan berkarya, laut terbelah. Musa dan orang-orang Yahudi berjalan di tengah-tengah samudera belahan lautan rahmat Allah. Pertanyaannya sederhana. Tentara Firaun masih mengejar? Masih mengejar. Meskipun Musa dan orang-orang Israel berjalan di tengah lautan, belahan lautan rahmat Allah, musuh tetap mengejar. Meskipun kita berjalan di dalam belahan lautan rahmat Allah, masalah tetap mengejar. Dan itulah yang terjadi saat ini. Saudaraku terkasih, mari kita bersama-sama berefleksi sejenak, mencari beberapa poin penting barangkali yang bisa kita renungkan bersama-sama dalam kesempatan ini. Hal pertama yang saya renungkan dan refleksikan adalah ini. Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Datanglah kepadaku yang letih, lelah, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Datanglah kepadaku. Jadi saudaraku terkasih, poin pertama kita adalah bagaimana mengatasi keletihan, kelelahan, menghadapi situasi saat ini dan apapun yang sangat berat. Sampai titik nadir yang paling bawah kita harus alami. Poin pertama kita adalah hadir dalam hadirat Tuhan. Hadir saja. Dalam bahasa kami di seminari waktu pendidikan dulu, visitasi, datang, mengunjungi Tuhan, menghadap Sakral Maha Kudus. Tidak banyak berkata-kata, tidak banyak melakukan apapun selain hadir di hadirat Tuhan. Hal kedua yang kita renungkan bersama-sama adalah berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Saudaraku yang terkasih, Mazmur mengatakan setan, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa dan siap menghancurkan mangsanya untuk dia lahap. Tidak ada kata lain bagi kita selain waspada dan berjaga-jaga. Barangkali video kali ini bisa membantu kita untuk melihat konteks berjaga-jaga. Orang bisa lengah dalam ketenangan, orang bisa lengah dalam kebahagiaan, orang bisa lengah di dalam penderitaan bahkan. Tapi berjaga-jaga membantu kita untuk tetap menanti dalam kebersamaan kehadiran Tuhan. Mari saudaraku terkasih, kita bersama-sama melihat tayangan video ini.
untuk menolong. Oh, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Kau menjagaku. Segalanya yang ku perlu. Setiap jalanku yang tahu. Yang terbaik dalam hidupku. Video tadi menggambarkan beruang yang sedang bermain-main sempat lengah sejenak. Sampai pada suatu saat singa yang lapar ini akan menerkam dan memangsanya. Hampir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu beruang itu diterkam oleh singa ini. Tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Jangan pernah meminta pertolongan Tuhan terlalu cepat, tapi mintalah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya seturut kehendak Tuhan. Berjaga-jagalah, menanti kedatangan Tuhan. Berjaga-jagalah, menanti pencurahan rahmat Tuhan. Saya kira video tadi menggambarkan bagaimana Tuhan datang dalam situasi yang sangat tepat. Berjaga-jagalah, jangan sampai ketika Tuhan datang dalam situasi yang tepat menurut perhitungan Tuhan, kita tidak berjaga-jaga. Jangan sampai ketika Tuhan datang ke rumahmu, datang ke rumah hatimu, kamu tidak ada di rumah. Tetaplah tinggal di rumah hatimu, menanti rahmat Tuhan. Jadi dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini yang sulit, melelahkan, membuat kita takut, cemas, hal pertama yang kita lakukan, satu, hadir di hadirat Tuhan. Hadir di hadirat Tuhan dengan segala ketulusan. Dua, berjaga-jaga, waspada. Kenapa? Waspada atas bahaya yang mengancam kita, serentak menanti kehadirat Tuhan yang tepat menurut waktu Tuhan. Hal ketiga, saudaraku yang terkasih, kehadiran Tuhan, rahmat Tuhan senantiasa membutuhkan cara pandang yang baru. Tadi dalam tema yang saya utarakan di depan, PSBB, persaudaraan sambil berbuat baik. Saat ini ada begitu banyak orang, saudara-saudara kita, mengalami kesulitan dengan adanya COVID-19 ini. Banyak orang berpikiran sangat mengerikan. Orang takut. Tapi baik sekali ketika refleksi kita mencoba mencari sisi-sisi positif dari peristiwa yang sudah terjadi ini. Tanpa bermaksud melihat situasi kenyataan yang negatif, banyak korban di mana-mana, banyak orang meninggal dan seterusnya, PHK dan seterusnya. Perhatikan baik-baik. Ada hal positif yang sedang bekerja. Lawatan Tuhan sungguh luar biasa. Banyak keluarga kembali ke rumah. Banyak orang kembali ke rumah masing-masing. Nightclub, diskotik sepi, bahkan tidak ada orang. Kendaraan berkurang. Perhatikan baik-baik. Saat COVID-19 ini saya ada di Jakarta. Langit Jakarta biru indah sekarang. Sebelumnya mendung, tertutup polusi cukup kuat. Orang-orang yang jarang berhubungan sekarang mulai berkontak.
saling mendukung. Dan ada begitu banyak peristiwa yang sebenarnya sangat positif pada kesempatan ini, di mana kita boleh merenungkan bahwa ada banyak hal yang terjadi, dan saya percaya itu lawatan Tuhan. Kita diajak kembali ke keluarga. Maka hal ketiga yang kita perlukan adalah memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini dengan kacamata yang berbeda. Memandang dengan kacamata yang positif. Memandang, melepaskan kacamata pribadi kita ini dengan kacamata cinta. Biarkan Tuhan, cinta Allah, menguasai pikiran dan hati kita. Saya lepas dulu. Atau dengan ilustrasi yang lain barangkali kita, bagi beberapa umat yang pernah ketemu saya, Anda akan tahu hal ini. Ini api, saudaraku. Api ini bisa membakar. Tapi ketika api ini berubah menjadi bunga yang indah seperti ini, menjadi lain. Ubahlah cara pikir kita barangkali yang saat ini bisa membakar rumah tangga. Kalau api tadi terlontar, api amarah, api marah, api pelit, api sakit hati, api iri, bisa membakar rumah tangga kita, dan rumah tangga kita hancur, terbakar. Tapi ketika api itu kita ubah menjadi bunga yang indah, maka rumah tangga kita pun indah, wajah kita pun menjadi indah, karena ada bunga-bunga yang indah di kehidupan kita. Bunga senyuman, bunga memaafkan, dan sebagainya. Mengubah cara pandang kita menjadi yang lebih indah, lebih positif, seperti peristiwa saat ini. Saudaraku terkasih, inilah 3 permenungan yang bisa menjadi permenungan bagi kita. Menanggapi sabda Tuhan yang berfirman, datanglah kepadaku yang letih dan berat. Bagaimana caranya? Hadir di hadirat Tuhan. Buka hatimu, buka rumah hatimu. Waspada. Yang kedua, sehingga ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, kita ada di rumah, kita tidak sedang berpergian. Yang ketiga, Tuhan berkarya dengan mukjizat-mukjizatnya, dengan berkatnya. Tapi kalau cara pandang kita masih cara pandang yang lama, kita akan sulit meraba rahmat Tuhan itu, mengalami rahmat Tuhan itu. Pandanglah semua peristiwa ini dengan kacamata cinta, di mana Tuhan hadir untuk saya dan Anda. Salam sehat, salam sejahtera, salam untuk saudara-saudara kita yang lain, dan mari kita dalam persaudaraan sambil berbuat baik. Bagikan berkat-berkat itu kepada setiap orang yang kita jumpai, dimanapun kita berada. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat.
Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Saya Joy, koordinator PD CFM Surabaya. Saya sungguh senang Anda sudah menyaksikan tayangan kami tadi, dan saya sangat berharap tayangan tadi boleh memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih, apabila Anda merasa terberkati dengan apa yang kami persembahkan, Anda boleh juga berperan serta di dalam kegiatan kami. Apabila Anda tergerak mungkin untuk memberikan donasi, Anda bisa menyalurkan lewat rekening yang tercantum di sebelah ini, bisa juga lewat dompet digital. Kami percaya bahwa apapun yang Anda berikan, semuanya akan kami pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bro dan sis yang terkasih, terima kasih Anda sudah menonton dari awal sampai akhir, dan semoga kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan memberkati.